Tahukah saudara seberapa saudara sangat diingini? Diingini oleh Tuhan, tapi juga diingini oleh iblis ternyata. Hari-hari ini Tuhan sedang banyak bicara mengenai keinginan yang paling dalam, your deepest desires. Nah, jangan sampai pada saat iblis menawarkan our deepest desires, jangan sampai pada saat iblis menawarkan keinginan kita yang paling dalam, itu membuat kita melepaskan perjanjian dengan Tuhan dan memilih berjalan bersama iblis. Kejadian 4 ayat 7 berkata, apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ternyata Alkitab juga bicara tentang keinginan yang terdalam. Kalau ayat ini berkata dosa menggoda engkau, versi bahasa Inggris New Living Translations berkata its desire is for you. Artinya apa? Dosa atau iblis ini punya kerinduan yang begitu besar untuk menjerat engkau. Artinya apa? Artinya dia akan lakukan segala sesuatu dan segala macam cara untuk menarikmu. Itu sebabnya Chuck Pierce berkata dalam pengajarannya tentang garis darah bahwa iblis sangat menginginkan dengan cemburu. Tapi di sisi lain Tuhan juga menginginkan engkau dengan sangat cemburu. Kenapa? Karena iblis sangat ingin melahirkan iniquity, dosa-dosa kecenderungan dari keturunan kepada keturunan berikutnya. Itu sebabnya dia akan mencari celah dalam hidupmu, hidup saudara. Dosa keturunan apa yang bisa dia turunkan dalam hidupmu? Dalam keluarga saya, di atas saya ada perceraian, ada ketidakkudusan demi ketidakkudusan. Sepertinya dalam perjalanan saya itu membayang-bayangi. Tapi di sisi lain saya bersyukur ada Tuhan yang sangat menginginkan saya. Sehingga dia berikan perjanjian kasih setianya untuk memagari saya. Dia berikan yang namanya sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin, saudara-saudara untuk memagari saya. Dan saya yakin, saya percaya dan saya alami bahwa ternyata perjanjian kasih setianya tidak pernah melepaskan kita dan bisa melepaskan, meluputkan kita dari setiap godaan. Bahkan kita bisa menguasai tawaran iblis. Karena Kejadian 4 ayat 7 jelas sekali berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Apapun keinginanmu, kita harus menyadari. Begitu kita menyadari, dan mari kita tentukan, apakah kita mau mengiyakan keinginan itu? Ya. Satu hari saya berjalan di provinsi dengan para pria yang baik hati dan cinta Tuhan. Saya sering bagikan ini. Mereka tidak pernah mengizinkan saya menderita. Begitu melihat saya bawa tas yang besar, pasti mereka ambil alih. Itu sesuatu yang saya tidak temukan di sekeliling saya, bahkan dengan suami saya pada saat itu. Dan itu menjadi kerinduan yang terjawab pada hari itu. Yang namanya dilindungi, yang namanya diberikan tempat terbaik. Tapi saya bersyukur hari itu ada kasih setia Tuhan yang memagari saya. Dan Tuhan mengajari saya. Setiap kali saya sangat menikmati dengan mereka berjalan. Saya angkat foto suami saya. Berdua dengan waktu foto kami berdua. Dan saya mulai berkata, Tuhan terima kasih. Untuk suami yang terbaik yang Engkau berikan. Tapi saya juga tahu bahwa itu menggoda saya. Setiap perjalanan seperti itu, setiap pagi saya akan telepon suami saya dan berkata, Yang, tolong doakan saya, pagari saya. Saya juga bicara dengan pemimpin saya. Saya bilang, Bu, tolong screening saya. Kalau gairah saya untuk doa keliling bersama mereka sudah mulai bergeser, tolong
acungkan pedang itu kepada saya. Dan puji Tuhan, memang pagarnya sangat kuat melindungi. Dan kami tetap bersahabat, kami tetap berjalan bersama tanpa ada dosa yang berdiri di tengah kami. Ada ayat lain yang berkata, Kidung Agung 7 ayat 10. Kepunyaanku, kekasihku, kepadaku gairahnya tertuju. Betapa sering, betapa banyak kita meragukan cintanya Tuhan dalam hidup kita. Saya sangat sulit percaya. Di awal-awal saya sangat sulit percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mencintai saya. Bahwa Tuhan yang menginginkan saya. Tapi semakin kesini semakin saya lihat, wow. Ternyata kerinduan Tuhan akan saya, gairah Tuhan akan hidup saya, ini yang membuat dia merekayasa. Ini yang membuat dia mengulurkan tangannya dan memberikan perjanjian kasih setia itu dalam hidup saya. Mazmur 89 ayat 22-23. Saya bacakan sebentar bahasa Inggrisnya versi New Living Translation. His enemies, pada waktu itu dikatakan ayat ini konteksnya Tuhan menemukan Daud yang menjadi kekasihnya, yang dia ulurkan perjanjian kasih setia itu kepada Daud. Ini akibat dari perjanjian kasih setia itu. Dikatakan, his enemies will not defeat him, nor will the wicked overpower him. I will beat down his adversaries before him and destroy those who hate him. Bahasa Indonesianya kira-kira diterjemahkan seperti ini. Musuh-musuhnya tidak akan menyergap dia. Maupun orang jahat, orang fasik tidak akan menyelimuti dia. Aku akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan bahkan mereka yang membenci dia akan kubinasakan. Artinya apa? Ternyata kata desire itu salah satunya juga membanjiri. Artinya adalah melimpahi, meluap. Kata keinginan yang paling dalam itu ternyata artinya membanjiri, meluap, melimpahi, menyelimuti. Ayat lain berkata pada saat musuh naik begitu kuat dan membanjiri, itu saatnya Tuhan memasang standarnya dan berkata stop. Ternyata perjanjian kasih setia pun berlaku pada saat dosa mengintip. Perjanjian kasih setianya pun berlaku pada saat keinginan kita yang paling dalam berusaha untuk menguasai saudara dan saya. Mari kita angkat perjanjian kasih setia ini. Karena kita tahu kasih setianya tidak pernah lepas dari hidup kita. Saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjanjian kasih setiamu yang dahsyat dan ajaib. Yang mereka-rekakan dalam hidup kami. Yang merekayasakan dalam hidup kami. Untuk kami tetap ada di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu yang tidak pernah melepaskan kami. Sekalipun kami tidak setia, Engkau Allah yang sungguh setia. Terus lingkupi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.